Pagi menyapa sawah yang luas, langkah kaki menyusuri batas. Di bawah langit yang biru terang, petani cabai mulai berjuang. Peluh menetes tak jadi beban, tangan cekatan rawat tanaman. Hijau daunnya, merah buahnya, tanda doa mulai berbuah nyata. Petani cabai Argo Mulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo tani Argo Mulyo. Pada video kali ini kita akan melakukan penyiraman. Jadi setelah kemarin kita sudah dokumentasikan dari awal olah lahan, dari bedengan setengah jadi, kemudian bedengan yang sudah jadi. Kemudian untuk hari ini atau untuk video kali ini kita akan membahas dan juga untuk melakukan tutorial cara penyiraman bedengan. Nah, jadi karena ini di musim kemarau, jadi untuk sebelum kita melakukan pemastikan atau pemasangan mulsa, alangkah lebih baiknya itu tanah itu diberi air dulu. Jadi kita melakukan sistem lap seperti ini. Jadi untuk bedengannya kita aliri air seperti ini, yang tujuannya yang pertama yang jelas untuk menjaga kestabilan atau kadar air dalam tanah. Ketika dari bedengan yang baru diolah langsung ditanami itu biasanya suhu dalam tanah itu belum stabil, jadinya ketika ditanami pasti banyak yang mati karena tanah masih mengeluarkan uap dalam tanah itu kan panas. Kemudian setelah bibit itu pindah tanam ke lahan, otomatis dengan lahan yang panas yang belum istilahnya belum lerem atau belum bisa digunakan dengan semestinya, tanah itu mengeluarkan panas dan bisa menjadikan bibit itu menjadi adaptasinya kurang, jadi banyak yang mati. Maka dari itu sebelum dilakukan penanaman atau dilakukan pemasangan mulsa, alangkah lebih baiknya dilakukan pengelepan seperti ini. Nah, ini untuk pengelepan kali ini kita melakukan dengan menggunakan selang nih, seperti ini. Kita modifikasi alat. Nah, alatnya seperti ini. Kita check out di toko oren ya. Nah, nanti untuk cara pengaplikasiannya kita share untuk caranya ya. Kemudian ini di sini kita menggunakan aki. Ini hanya menggunakan aki untuk tangki semprot itu. Kita antisipasi, kita persiapan pakai dua aki. Nah, yang pertama kita pakai aki pakai CBA. Ini tangki yang biasanya buat nyemprot itu saya ambil akinya. Kemudian yang ini yang 12 volt. Nah, dan untuk ini alatnya ini cukup praktis ya. Ini juga beli di Shopee, hanya harganya itu sekitar 60-an ribu. Tapi kemarin kita sudah uji coba, sudah diaplikasikan, ternyata untuk cara kerjanya juga cukup efektif. Jadi kalau tanah yang seperti ini yang belum tergenang air, biasanya kalau dilakukan penyiraman manual menggunakan menggunakan ember itu biasanya nanti tanahnya mengalir ke sini. Nah, maka dari itu kita antisipasi atau kita melakukan penyiraman dengan menggunakan selang seperti ini. Nah, untuk panjang selang bisa sesuaikan dengan lahan teman-teman ya. Kalau ini saya hanya pakai 7 meter saja untuk selangnya. Ini selang ukuran 3/4. Kemudian kita sambungkan dengan alat ini. Nah, seperti ini. Dan kemarin pada saat olah lahan itu, untuk yang pojok-pojok ini sudah saya bikin parit. Jadi ketika musim terang atau nanti airnya itu kurang banyak, bisa digenangi saja di parit tersebut untuk melakukan
pengocoran atau melakukan penyepraian. Karena untuk kebutuhan air untuk tanaman cabai itu di musim kemarau seperti ini memang agak sulit ya. Jadi nah caranya seperti ini. Kemudian untuk ini ada dua kabel, yang satu plus dan yang satu minus. Jangan sampai kebalik. Biasanya yang plus itu warnanya merah, yang minus itu warnanya biru, kalau enggak ya hitam. Ini kita sambungkan. Seperti ini. Kemudian untuk pojok atau pucuk dari selang, kita menggunakan pucuk untuk yang biasanya buat ngocor itu. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dayanya cukup tinggi ya. Nah, sangat efektif. Ini saya menyarankan untuk lahan yang kurang lebih hanya 1000 meter saja ya. Kalau untuk lahan yang ukurannya skala luas, lebih baik pakai diesel penyedot air itu lebih efektif. Ini kan hanya skala 1000 meter saja. Jadi untuk dengan alat yang saya tadi sudah jabarkan itu cukup mumpuni. Nah, cuma seperti ini aja untuk pengocorannya. Kemudian kalau mau hasil yang lebih bagus lagi, pakai yang seperti ini. Ini juga check out di Shopee, harganya cuma 30.000 kayaknya. Nah, ini dihubungkan di sini, nanti untuk semburannya lebih halus lagi, lebih soft. Tapi kalau yang ini nanti rawan di tertutup, karena ini kan terlalu kecil dan itu filternya kan besar yang di alat yang penyedot itu. Kemungkinan nanti bisa ini tersumbat, jadinya untuk alirannya kurang bagus. Mari kita coba untuk yang ini, untuk perbedaannya dengan yang pakai ini. Kalau airnya itu jernih, itu biasanya lebih bagus yang ini. Ini enggak buat tanaman cabai saja, ketika tanam bawang merah juga bisa. Tanam bawang merah juga kan untuk proses olah lahan atau penanaman biasanya kan di lab juga seperti ini. Jadi untuk penyepraian bisa menggunakan ini daripada manual menggunakan timbo atau menggunakan gembor ya. Ini kita uji coba untuk yang ini. Nah ini pasti, aduh, yang tadi ini ternyata karena ini terlalu kecil, banyak yang tersumbat, jadinya saya hanya menggunakan ini saja. Nah, kita melakukan penyiramannya seperti ini. Ini lebih efektif, cukup efisien daripada menggunakan gayung. Karena kalau menggunakan gayung terlalu sering begini, boyoknya nanti pegel. Boyoknya apa tuh? Punggungnya nanti pegel ya. Wah, enak banget. Efektif, murah, multifungsi. Ini ketika nanti udah tanam juga bisa digunakan untuk penyiraman. Tidak hanya sebagai olah lahan saja, tapi penyiraman tanaman juga bisa. Nah, untuk panjang selang bisa disesuaikan dengan luas lahan atau panjang bedengan teman-teman ya. Ini kalau saya hanya pakai 7 meter saja, karena untuk panjang bedengan hanya 7 meter. Nah, ketika nanti mau pindah bedeng bisa dimatikan seperti ini. Nah, ini dipindahkan seperti ini. Nah, nanti kita mau mulai lagi, ini ada kerannya di sini, jadi nah enak kan. Nah,
teman-teman bisa beli alatnya di Shopee. Ini harganya paling 30.000. Kemudian untuk alat penyedotnya tadi itu hanya 67.000 kalau nggak salah, kalau nggak 70.000. Untuk toko biasanya bervariasi harganya. Kemudian untuk akinya bisa menggunakan aki yang biasa buat spray, itu dicas dulu, dipenuhi dulu, nanti bisa dicopot kemudian digunakan untuk mengocor seperti ini. Dan usahakan untuk akinya paling tidak ada 2 aki. Kalau lebih bagus lagi pakai yang 12 ampere, 12 volt 12 ampere, untuk dayanya lebih untuk semburannya lebih kuat, kemudian untuk daya tahan juga lebih lama dibandingkan dengan yang 8 ampere, 9 ampere atau 10 ampere. Dan untuk selangnya, ini selangnya beli di toko offline, di toko bangunan, harganya per meternya hanya 15.000 saja. Kita melakukan secara manual menggunakan gayung. Ini untuk tanah itu rawan longsor nantinya karena kondisi tanah masih kering. Nah, ketika tanah sudah basah itu tidak longsor, tapi ini kan nanti banyak yang longsor. Jadi mari kita coba untuk perbedaannya. Nah seperti ini banyak yang longsor, sayang sekali itu sudah dilakukan. Nah seperti ini, jadi kita melakukannya menggunakan alat yang tadi saya rangkai saja. Kalau menggunakan alat itu kemungkinan longsornya untuk bedengannya tidak terlalu parah seperti ini. Nah kalau seperti ini kan banyak yang longsor. Kemudian selain banyak yang longsor nanti, nah ini punggungnya sedikit pegal karena terlalu banyak membungkuk seperti ini. Kalau menggunakan alat tadi kan bisa sambil berdiri, jadinya untuk punggungnya tidak pegal. Nah ini selain banyak yang longsor juga pegal di boyok ya. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat kita share pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu bang bara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Gailah yang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai, pahlawan desa, untuk negeri yang kalah asa. Bukan hanya rempah